Apa sih yang dilakuin sama Mas Aldi? Sebenarnya basicnya sih ya nanam pohon sama ngerawatin pohon, tapi ya se-Indonesia gitu. Kita sudah menanam di 2.870 km jalur di berbagai wilayah di Indonesia. Hai teman-teman Jarum Foundation, kembali berjumpa di podcast Jarum Foundation. Kali ini saya, Paskali Siswari, yang akan menemani teman-teman Jarum Foundation di perbincangan yang tentunya sangat inspiratif dan menarik. Apa yang akan dibahas di podcast kali ini? Nah, kalau teman-teman podcast lihat nih, ijo-ijo, saya juga sudah ditemani yang ijo-ijo. Nah, kita akan bahas soal lingkungan dari Jarum Foundation Bakti Lingkungan. Sudah ditemani bersama saya, Mas hijau ini. Boleh diperkenalkan dulu Mas, siapa, nama, lalu dari mana nih? Kenapa pakai yang ijo-ijo dan duduk di sebelah saya hari ini? Oke, halo teman-teman Jarum Foundation. Perkenalkan, nama aku Aldi, aku program associate dari Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Oke, tadi panjang ya jabatannya, apa tuh? Associate? Program associate Bakti Lingkungan. Nah, itu apa sih yang dilakuin sama Mas Aldi? Sebenarnya basicnya sih ya nanam pohon sama ngerawatin pohon, tapi ya se-Indonesia gitu. Basicnya se-Indonesia nanam pohon. Nanam pohon sama ngerawat pohon. Sama ngerawat pohon satu Indonesia. Oke, apa aja itu yang ditanam di seluruh Indonesia itu? Kok kayaknya namanya keren aja gitu, tapi kok nanam pohon? Apa sih yang ditanam? Ya sebenarnya banyak program yang Bakti Lingkungan lakukan nih. Salah satunya adalah menanam pohon terumbu di berbagai wilayah di Indonesia. Kita juga ada nanamin pohon mangrove dan juga menghijaukan atau restorasi lahan-lahan kritis. Wow, banyak ya ternyata Cukup banyak. pekerjaannya. Oke, dan itu dilakuin di seluruh Indonesia. Iya, betul. Ngapain sih Mas Aldi capek-capek gitu? Ngapain coba? Sebenarnya tujuan besarnya Bakti Lingkungan ini ngelakuin segala macam penanaman pohon dan penghijauan itu adalah kita tinggal di bumi ini kan rumah kita. Jadi kita tuh pengen menciptakan atau membentuk bumi kita ini jadi aman dan lestari. Nggak cuma buat kita, tapi buat anak cucu kita nanti. Oke, wah sangat mulia. Tujuannya menanam pohon karena tentunya yang hidup bukan generasi kita aja. Betul. Ya, tapi masih ada generasi-generasi mendatang. Nah, milestone yang dicapai oleh Bakti Lingkungan. Tadi udah nanam pohon, beberapa pohon juga disebutin. Boleh diceritain lagi nggak Mas Aldi? Oke, mungkin kita bahas satu-satu nih ya. Oke. Kita tuh ada program penanaman terumbu yang sekarang sudah lebih dari 2.700 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga penanaman lebih dari 1 juta mangrove dan juga penanaman di lahan-lahan kritis. Wow, oke. Kita mulai dari yang 2.700 tanaman terumbu. Ini mungkin buat sebagian teman-teman Jarum Foundation nih yang lagi nonton. Terumbu ini yang mana sih pohonnya? Terus kenapa sih terumbu yang ditanam Mas Aldi? Oke, ini yang buat belum tahu terumbu ini punya nama Latin tuh saman yang saman atau albizia saman. Kalau nama Indonesianya sih macam-macam juga nih di setiap daerah. Ada yang namanya ki hujan, ada yang namanya mungkin kalau di bahasa Inggris rain tree atau terumbu. Nah, jadi pohon itu memang pohon yang memiliki tajuk yang cukup lebar sehingga cocok nih buat peneduh dan penghijauan. Gak cuma itu, pohon terumbu juga bisa mampu menyerap karbon dioksida yang cukup tinggi nih dibandingkan dengan pohon-pohon penghijauan lainnya. Wow, manfaatnya besar banget ternyata ya. Iya, Oke. Dan program terumbu ini sudah kita mulai dari tahun 2010 dengan ruas Merak hingga Banyuwangi sepanjang 1.350 km menjadi program penanaman terumbu pertama kita nih di jalur Pantura. Oke, di tahun 2010. Betul. Udah sampai 2010 lalu di jalur, berarti tadi jalur Pantura ya? Iya, jalur Pantura atau Merak Banyuwangi itu jalur pertama atau program pertama yang kita tanami pohon terumbu. Kok milih Pantura sih Mas, kenapa? Oke, dulu Pantura memang jadi pusat atau urat nadinya jalur perekonomian di Pulau Jawa ya, sehingga volume kendaraan juga di situ cukup padat. Dan hal itu juga diimbangi sama pastinya tentunya hasil karbon dioksida atau polusi yang ditimbulkan dong. Karena banyak truk lewat. Betul. Nah dari hal tersebut kita kayaknya inisiatif ini gimana caranya supaya pengguna jalan tuh tetap nyaman, namun juga polusi bisa direduksi dari penanaman pohon terumbu. Oke, dipilihlah Pantura di sana. Betul. Oke, itu kan tadi dari 2010 tuh Merak Banyuwangi ya 1.300-an. Sekarang udah 2021,
udah berapa panjang yang ditanam term besi itu Mas di Pantura? Oke, selama kurun waktu 11 tahun ya berarti ini ya, kita sudah menanam di 2.870 km jalur di berbagai wilayah di Indonesia. Itu termasuk tadi Merak Banyuwangi, kita juga ada di jalur Jogja, Solo, Semarang atau Joglo Semar. Kemudian juga kita ada keliling lingkar Pulau Madura, kita ada di Lombok, Medan, dan juga Sumatera sih sudah mulai masuk sekarang. Wah banyak banget. Oke, ini kita ngeliat dulu yang di Pantura. Kan tadi ribuan kilometer ditanemin pohon term besi gitu ya. Itu emang gampang ngerawatnya? Nyiram 2.800 gitu, itu nggak susah Mas? Ya, dari 2.870-an kilometer itu kurang lebih pohon yang kita tanam itu sekitar 150.000 lebih. Dengan jarak tanam masing-masing pohon itu sekitar 15 meter. Jadi memang bibit pohon term besinya itu tuh kita bibitkan sendiri di pusat pembibitan tanaman yang kita punya di Kudus. Kemudian kita rawat, nanti ketika usia 8 bulan sampai dengan 1 tahun, ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter itu kita tanam di pinggir jalan. Kemudian gak hanya cuma menanam, kita juga komitmen untuk melakukan perawatan selama 3 tahun. Challenge-nya banyak banget di jalan karena kan lalu lintas kendaraan cukup tinggi ya, jadi kita juga beresiko, namun kita juga bersyukur mendapat dukungan dari pemerintah setempat untuk melakukan penanaman pohon. Oke, itu punya komitmen 3 tahun bakal ngerawat setelah pohon itu ditanam gitu. Sendiri melakukannya atau ngajak-ngajak, tadi kan pemerintah pasti mendukung, pemerintah daerah, tapi ada yang diajak lain nggak sih Mas untuk membantu merawat pohon-pohon ini yang sudah ditanam di sepanjang jalan itu? Betul. Awalnya kita sendiri yang melakukan nih. Kita membawa bibit dari Kudus, lalu kita tanam di daerah-daerah untuk kita tanami pohon term besi. Namun kita rasa dengan makin masif dan luasnya daerah yang kita tanam ini, kita nggak sanggup nih kalau berjalan sendirian. Akhirnya kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk kita ajari nih gimana caranya nanam, caranya ngerawat pohon-pohon term besi. Dan nggak cuma sekedar nanam nih, jadi ketika yang menanam adalah orang-orang setempat, jadi rasa kepemilikannya itu ada. Jadi mereka selain menjaga, merawat juga akan melindungi pohon yang sudah mereka tanam. Benar-benar, jadi kayak semacam keluarga sendiri juga. Betul. Buat mereka karena punya keuntungan buat masyarakat. Tapi selain tadi kendalanya cukup berat karena ada di pinggir jalan dengan banyaknya sekali lalu lintas di sana, ada kendala lagi nggak sih Mas selama Djarum Foundation Bakti Lingkungan ini menanam term besi di jalur-jalur tersebut? Ya sebenarnya kalau ngomongin kendala ini seru nih, banyak banget kendala yang kita hadapi di lapangan. Selain memang faktor utama misalnya tuh kayak cuaca atau angin, belum lagi karena aktivitas kendaraan cukup tinggi, banyak mobil mungkin yang ketika parkir nggak ngelihat pohon kita, akhirnya dilindas gitu aja. Belum lagi kalau pohon-pohon yang lepas kontrol tuh nabrak pohon-pohon yang sudah tertanam. Dan yang paling kocak sih kayaknya ada juga kan di kawasan-kawasan yang kita tanam tuh banyak ternak kambing gitu kan. Ini ternaknya makanin daun-daun term besi yang masih baru kita tanam itu karena kan masih muda dan pendek ya. Iya. Jadi apa tanggung jawab Djarum Foundation juga buat nanam lagi atau gimana? Ya sesuai dengan komitmen kita tadi perawatan selama 3 tahun, jadi pohon-pohon yang mati pun akan kita gantikan dengan pohon yang baru. Wow, oke. Itu komitmen selama 3 tahun. Tapi ada manfaat lain nggak sih Mas buat mereka gitu, terutama yang sering lewat jalur tersebut? Ya, untuk manfaat yang dirasakan sih aku sempat ngobrol juga nih sama beberapa yang tinggal di daerah sana, warga masyarakat di sana, termasuk yang jualan di bawah pohon dan supir-supir truk nih, para pengguna jalan Pantura yang memang kita tanam pohon term besi. Dan respon mereka tuh sangat baik. Jadi dari masyarakat sekitar merasa tempat mereka yang dulunya panas, gersang, sekarang menjadi lebih teduh, lebih adem. Begitupun para penjual warung-warung di bawahnya tuh kayak ada penjual es tebu misalnya, penjual-penjual makanan dan lain sebagainya. Termasuk para pengguna jalannya, supir-supir truk itu mereka kalau capek, kalau lelah perjalanan jauh, mereka bisa istirahat berteduh di bawah pohon term besi. Jadi mereka rasanya nyaman gitu rasanya. Wah itu bener nama judulnya berarti DPR Djarum Foundation ya, di bawah pohon rindang. Ya kan, karena bener-bener rindang term besinya. Oke, itu yang di Pantura udah ada manfaat yang benar-benar terasa buat warga karena itu penting, paling penting selain tentunya buat lingkungan tapi juga buat masyarakat sekitar. Tadi Mas Aldi juga cerita udah sampai ke Lombok bahkan, udah sampai ke Sumatera bahkan. Nah boleh ceritain lagi nggak tuh Mas sampai sejauh itu kok bisa sampai akhirnya melanglang buana itu term besinya gimana Mas? Iya.
Jadi kita juga sadar kita tuh nggak hanya fokus di Pulau Jawa aja nih, sedangkan di tempat atau di pulau-pulau lain juga banyak kondisi yang memang butuh penghijauan. Banyak lahan atau tanah-tanah yang gersang, akhirnya kita berinisiatif untuk melakukan penghijauan di luar Jawa nih. Salah satunya tadi ada Pulau Madura, Lombok, dan juga Medan. Oke, memilih itu karena memang kondisinya sama gersangnya seperti Pantura kah? Akhirnya milih Medan, lalu juga tadi ada Lombok dan juga Madura? Sebenarnya karena fokus pemerintah saat ini juga pembangunan infrastruktur yang merata ya, jadi juga hal tersebut kan pasti didukung atau diikuti oleh penghijauan pastinya. Jadi kita selain memang melakukan penanaman pohon untuk penghijauan, juga mendukung program pemerintah untuk menciptakan infrastruktur atau pembangunan yang lebih hijau. Oke, termasuk yang di Sumatera berarti tadi ya? Iya betul, sekarang tuh kita sedang fokus di Sumatera kebetulan. Jadi tahun 2020 lalu kita sudah mulai kick off atau penanaman pertama di ruas Bakahuni Terbanggi, dan ruas tersebut menjadi ruas pertama untuk program keseluruhan kita Trans Sumatera. Oke, berarti nanti sepanjang Trans Sumatera akan ada pohon term besi dari Jarum Foundation? Betul sekali. Ya, jadi penanaman pohon term besi ini di Pulau Jawa tuh nggak cuma jalur Pantura atau Merak Banyuwangi aja nih, kita juga nanamin pohon di jalur tolnya Pulau Jawa atau Trans Jawa. Nah, kemudian 2020 kemarin itu sudah kita lakukan penanaman di Trans Sumatera. Oke, Trans Sumatera di mana tepatnya posisinya yang udah ditanam? Ya, ruas pertama yang kita hijaukan itu di ruas Bakahuni hingga Terbanggi. Dan targetnya memang Trans Sumatera ini kita targetkan 2030 itu sepanjang 2.818 km. Wow, di Itu 2030? Iya betul. Itu mirip ya sebenarnya angkanya dengan yang di Pantura ya, 2.800-an. Wah, kelebihan nih kayaknya nih. Oke, jadi ini mirip-mirip nih angkanya, tapi itu beda. Jadi yang 2.870 km itu adalah luas non Sumatera nih. Jadi yang sudah kita hijaukan mulai dari Pantura, Merak Banyuwangi, Lombok, Madura, dan lain sebagainya itu sudah 2.870. Nah, target kita sekarang itu di 2020 hingga 2030 targetkan untuk Trans Sumatera sepanjang 2.818. Jadi bisa dijumlahin nanti tuh, bahkan sampai 5.000 lebih kalau memang Sumatera selesai kita hijaukan. Luar biasa, ambisius ya. Harus. Oke. Harus. Nah, apalagi abis ini udah term besi nih di jalan raya, udah mau berarti nanti 2030 insya Allah 5.000-an kilometer dihijaukan, apalagi Mas? Oke, nggak cuma nanam pohon term besi juga nih di daratan, kita juga concern sama penanaman mangrove. Nah, mangrove yang kita tanam saat ini masih berfokus pada pesisir utara pantai di Jawa Tengah nih. Oke, mangrove di pesisir utara Jawa Tengah. Iya. Kenapa mangrove? Ya, yang mungkin kita nggak tahu, mangrove itu sebenarnya mampu nyerap karbon tuh 5 kali lebih tinggi dibandingkan pohon yang ada di daratan. Dan mangrove tersebut juga salah satu hutan atau ekosistem yang mampu mencegah atau menahan arus laut dari adanya abrasi. Jadi menjaga daratan supaya nggak makin hilang dan makin habis nih oleh gerusan air laut kalau nggak ada mangrove-nya. Oke, jadi ditanamlah mangrove itu. 5 kali lipat berarti sebenarnya dia nyerapnya lebih tinggi lagi ya daripada term besi tadi yang ada di jalan raya. Ya, jadi mangrove itu punya istilah namanya blue carbon atau penyerapan karbon yang berada di kawasan pantai atau pesisir pantai. Itu memang jumlahnya 5 kali lebih tinggi dibandingkan pohon-pohon yang ada di daratan, termasuk term besi mungkin tadi. Oke, gampang nggak sih nanam mangrove? Mangrove tuh kan kayaknya kalau kita lihat ya di gambar-gambar, saya juga belum pernah lihat nih, ya kebetulan mungkin siapa tahu mau ngajak ya ngelihat menanam mangrove. Nah, itu kan kayaknya pohonnya besar, terus akar-akar gitu, itu gampang nggak sih nanamnya? Apalagi di pantai kan, di air gitu, nggak ada yang buat nahan media. Yang jelas pasti lebih susah daripada menanam pohon term besi nih di daratan, karena kan menanam pohon mangrove itu kita harus nyari bener-bener pinggiran pantai yang masih sudah ada sedimentasinya nih atau ada tanahnya lah kasarnya. Jadi nanam pohon mangrove itu kita nanamnya dari buah-buah mangrove atau bentuknya propagul namanya, kayak stick gitu, terus kita tancepin aja. Nah, dari 100% nih kita tanam itu paling bisa mampu bertahan tuh sekitar 30 sampai 40%, karena kan pasti akan tersapu oleh ombak dong. Nah, itu challenge-nya sih di situ. Makanya kita harus konsisten dan masif jumlahnya untuk penanaman mangrove. Itu kalau habis ditanam ke bawah arus terus tanam lagi gitu? Iya.
Tapi itu adalah sebuah proses yang memang harus kita jalanin, dan juga kita nggak nanam sendiri nih. Kita biasanya melibatkan petani-petani mangrove setempat, kemudian volunteer, mahasiswa, sehingga bibitnya banyak, yang bantuin juga banyak sebenarnya yang nanam. Iya. Ini emang usahanya harus sebesar itu untuk mau ngejaga lingkungan pantai tadi kan? Iya, betul. Itu bibitnya juga dari pembibitan yang dimiliki oleh Jarum Foundation di Kudus itu berarti? Nah, berhubung kalau mangrove ini kan harus ada pembibitan sendiri ya, karena harus di air payau atau di air asin. Jadi kita ada petani binaan di Mangkang, di Semarang. Itu juga salah satu tempat yang memang jadi kita fokuskan tuh penanaman mangrove di sana. Karena di Mangkang itu sebenarnya sebelumnya itu sering terjadi banjir rob. Jadi air laut sering pasang ke daerah mereka, lalu mereka tuh sebenarnya mikir nih, ini gimana nih, air rob selalu masuk ke tempat mereka dan membuat rugi ya kan di sana kan. Akhirnya dari sana inisiatif untuk menanam mangrove di sana sebenarnya. Sampai konsisten dengan saat ini, kemudian kita bantu dan bergabung untuk menanam mangrove di sana, sehingga sekarang sudah jarang lagi rob atau banjir. Terus kebetulan juga di sana kan sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Dulu juga sebelum ada ekosistem mangrove terbentuk, itu mereka tuh kalau nyari hasil tangkapan laut tuh harus jauh pergi ke tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan laut. Namun sekarang dengan adanya atau terbentuknya ekosistem mangrove, mereka sudah nggak jauh-jauh lagi nih ke tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan laut. Karena di sekitar pesisir dan nggak jauh dari pantai pun sudah dapat tuh hasil tangkapan yang melimpah. Jadi selain ekosistemnya kebentuk, lingkungan terjaga, perekonomian juga meningkat di sana. Oke, itu memang kalau ada ekosistem mangrove, ikan-ikan lebih seneng ya? Iya, jadi di akar-akar mangrove itu tuh jadi habitatnya laut itu, habitat laut seperti kepiting, kerang, udang, ikan-ikan kecil tuh pasti akan habitatnya di akar-akar mangrove itu. Oke, ini besar banget berarti sebenarnya impact ya, nggak hanya ke lingkungan tapi ternyata ekonomi masyarakat juga terbantu. Betul, dan nggak hanya hasil tangkapan laut ya, jadi ternyata buah mangrove itu bisa diolah lagi tuh, bisa jadi kerupuk mangrove atau jadi sirup, bahkan kulit-kulit keringnya dari mangrove itu bisa digunakan untuk pewarna batik, pewarna alami. Wow. Jadi ibu-ibu di sana juga memberdayakan hal tersebut untuk mereka jual lagi tuh. Si batik mangrove-nya dan hasil kerupuk dan sirupnya tadi. Oh, dan semua itu udah dilakuin sama warga-warga sekitar di sana? Sudah. Wah, luar biasa ya. Jadi dampak ekonominya besar banget tadi, ada penjualan kerupuk, batik, dan semuanya. Hasil tangkapan lautnya. Makanya itu meskipun sebenarnya usahanya tadi yang ditanam 100%, yang sukses 40% gitu. Total udah berapa luas Mas? Udah berapa banyak mangrove yang ditanam? Ya, dari 2008 sampai dengan 2021 ini kita sudah berhasil menanam 1 juta lebih bibit mangrove yang tersebar tentunya di pesisir pantai utara Jawa Tengah, ada juga di Jogja, di Indramayu, di Jakarta pun ada, kita bantu support untuk bibit mangrove-nya. Oke, ini jadi gambaran sebenarnya ya, 2008 sampai 2021, 13 tahun. Harus butuh waktu 13 tahun untuk menanam 1 juta pohon mangrove tadi, untuk mendapatkan efek yang luar biasa juga sebenarnya. Selain itu, tadi udah di Pantura, berarti di perairan utara Jawa, ada di Jogja. Ini mana lagi yang Jarum Foundation Bakti Lingkungan mau menyasar untuk ditanemin si mangrove ini? Oke, kalau mangrove ini sebenarnya tadi pantai utara Jawa Tengah adalah fokus kita, yang memang sebelumnya fokus hanya di Semarang. Kemudian kita juga ingin menyisir ke arah timur lagi nih, mulai dari Semarang, kemudian Demak, Kudus, Pati hingga Jepara sampai ke Rembang. Karena itu kan juga jalur yang cukup tinggi pengikisan permukaan tanah oleh abrasinya ya. Jadi kita pengen juga mengkonservasi area-area tersebut dari Semarang sampai ke Rembang. Nggak kalah ambisi ya dibandingin yang di darat. Oke, ini darat udah, tadi ada term besi. Laut, air udah, ada mangrove. Udah dong, harusnya nggak ada lagi dong. Ada lagi dong. Ya Allah, capek ya, kerjaannya banyak banget Mas Aldi. Iya, jadi nggak cuma darat, laut, sebenarnya lahan-lahan atau yang perlu kita rehabilitasi, kita konservasi itu cukup banyak. Nah, salah satunya ini di Kudus itu ada namanya lereng Muria. Jadi kita melakukan restorasi dan juga rehabilitasi lereng Muria. Nah, lereng Muria ini sebuah kawasan pegunungan yang ada di 3 kawasan sebenarnya, ada di Kudus, Pati, dan juga Jepara. Nah, Gunung Muria ini kondisinya memang
sebetulnya adalah daerah tangkapan air yang punya nilai konservasi tinggi pastinya. Namun saat ini berubah tuh fungsi lahannya menjadi lahan pemanfaatan oleh warga di sana, sehingga yang seharusnya menjadi water catchment jadi tanaman-tanaman semusim. Dan dulu bahkan di tahun 2014 kita sempat ada musibah atau bencana nih yang menimpa Kota Kudus. Sempat ada banjir bandang yang nutup akses Kota Kudus, kita nggak bisa keluar, nggak bisa masuk karena salah satunya adalah tadi tidak adanya daerah tangkapan air, sehingga akhirnya run off semua ke kota. Di sana Bakti Lingkungan Jarum Foundation ngapain? Di si Lereng Muria tadi ya? Ya, tadi kan yang saya sampaikan si Lereng Muria ini kan banyak alih fungsi lahan nih. Nah, sebenarnya kita mau menanam kembali nih atau merehabilitasi atau restorasi lahan-lahan tersebut. Jadi kita kerjasama sama petani di sana, kebetulan juga lahan-lahan di sana itu dimiliki oleh para petani dan masyarakat sana. Kita ngajak mereka kerjasama nih. Mereka kan penghasilan ekonominya dari tanaman semusim ya. Kemudian kita kerjasama gimana caranya ini tetap ditanami oleh pohon-pohon yang punya nilai konservasi, tapi mereka juga tetap masih bisa hidup. Akhirnya kita putuskan, kita kerjasama dengan mereka, kita tentukan pohon-pohon yang punya nilai konservasi, tapi tetap punya nilai ekonomi untuk mereka. Kayak misalnya ada pohon kopi, pohon pete, jengkol, dan lain sebagainya. Hah? Pete jengkol? Iya. Serius? Serius. Emang itu punya nilai konservasi? Iya, pohon pete jengkol kan termasuk pohon yang besar. Itu dia bisa jaga struktur tanah, terus dijaga penyerapan air dan sebagainya. Tapi kan buahnya bisa mereka panen untuk mereka jual kembali untuk ekonomi mereka. Oke, di balik baunya yang menyengat dia punya fungsi luar biasa ya? Betul. Nilai konservasi itu baru dengar saya. Harganya juga lumayan kan pete jengkol sekarang nih. Kayaknya mau jualan ya Mas Aldi. Oke, selain di tadi mana Lereng Muria, udah berarti di cuman daerah situ aja untuk konservasi di dataran tingginya? Ya, untuk di dekat-dekat situ sih kita juga masuk ke daerah Pati Ayam. Pati Ayam juga sama, itu juga kawasannya sekarang alih fungsi nih, lahan yang dulunya hutan sekarang jadi pemanfaatan oleh masyarakat di sana. Jadi kita tetap edukasi dan kerjasama untuk petani atau pemilik lahan, kita tanami pohon-pohon yang tadi punya nilai konservasi tapi juga punya ekonomi buat mereka. Oke, kalau Pati Ayam berarti deket juga sama Lereng Muria tadi? Iya, deketan, sebelahan. Oh, tetanggaan ya. Iya. Nah, tadi udah bahas kenapa ada pete, ada jengkol, tapi ada kopi juga nih. Iya, Kenapa betul. milih kopi juga Mas Aldi? Ya, kenapa kopi? Karena kopi itu kebetulan cocok nih ditanam di dataran di Muria sana. Dan juga tadi kopi itu punya nilai konservasi tapi juga punya nilai ekonomi bagi mereka. Oke, oh berarti hasil-hasil perkebunan tadi ada kopi, pete, jengkol yang ngejual juga petani-petani yang menanam di sana? Iya, betul. Jadi kita ajak diskusi mereka, kira-kira pohon apa sih yang mereka mau, karena kan di lahan mereka ya, dan supaya ada rasa kepemilikan dan memerawat, jadi kita ajak mereka juga, kita libatkan mereka dalam pemilihan, penentuan jenis dan jumlah, kemudian kita bantu, jadi kemudian mereka yang merawat, sehingga hasil panennya itu dapat mereka nikmati dan jual sendiri. Oke. Tapi susah nggak sih, ada kendala nggak sih waktu mencoba restorasi ya, menanam kembali daerah Gunung Muria dan Pati Ayam itu ada kendala nggak Mas Aldi? Kendala sih pasti awal-awal mungkin ya ada semacam penolakan sedikit lah, karena mereka biasa nanam pohon semusim yang notabene menghasilkan panen lebih cepat kan. Kalau pohon-pohon konservasi ini kan juga lumayan butuh waktu untuk bisa panen. Kemudian kita ajak diskusi, kemudian dengan adanya bencana kemarin itu kan juga buat tamparan nih buat mereka, oh ya ternyata lahan atau tempat yang saya tinggali ini tuh butuh dijaga nih alamnya supaya tidak terjadi bencana seperti sebelumnya. Ya akhirnya tadi kita tanami pohon-pohon yang punya nilai konservasi tapi punya ekonomi buat mereka juga, akhirnya mereka mau. Kendala selanjutnya adalah paling akses menuju ke lokasi tanamnya aja nih, kebetulan mereka tuh nanamnya di lereng-lereng gunung dan cukup ekstrim juga daerahnya, jadi memang aksesnya cukup sulit sih. Sehingga untuk penanaman dan perawatannya juga butuh effort lebih sih buat mereka. Lereng gunung tuh berarti posisi tanahnya memang gini terus mereka tanam di situ? Iya, betul. Wow. Nah, untuk sekaligus memberdayakan masyarakat gitu, apakah Jarum Foundation juga ikut membantu, misalnya ada edukasi, cara menanam, cara merawat, lalu mengolah si hasil-hasil tanaman konservasi itu? Ya, kalau mereka sih punya basic semua nih, cara nanam, cara ngerawat. Cuman biasanya yang kita bantu adalah pemupukan. Biasanya mereka kadang tanya gimana cara pupuknya yang baik.
kadang mereka juga nanya bagaimana mengantisipasi atau mengobati tanaman yang kena penyakit. Nah itu kita kadang juga ngobrol dan kasih solusi. Oke, jadi memang sejauh ini respon masyarakat oke ya untuk yang dilakukan Jarum Foundation Bakti Lingkungan di sana. Syukurnya saat ini mereka sudah kooperatif semua nih, semua kerjasama demi menjaga tempat tinggal mereka, menjaga lingkungan, tapi mereka tetap juga bisa ekonominya gerak di sana. Oke, itu dari tahun kapan Mas? 2006 kalau yang Muria Pati Ayam. Udah cukup lama, 2006. Berarti udah kelihatan nih hasilnya di tahun 2021 ini. Dan hasilnya gimana sih? Oke kah? Terus hasil panennya banyak kah untuk masyarakat sekitar itu? Ya, kalau yang masif itu sebenarnya baru 2019-2020 nih yang makin meluas daerahnya. Cuman kalau yang dari tahun sebelumnya kita lakukan itu banyakan kopi kan yang kita bantu. Nah sekarang mereka sudah punya panen kopi sendiri dan kopinya sudah mereka jual sendiri nih untuk perekonomian mereka. Oke. Berarti tadi di daratan udah ada, di lautan udah ada, di dataran tinggi juga udah ada. Ini ambisi-ambisi yang dilakukan ini sebenarnya apa sih tujuan besarnya gitu ngelakuin ini, buat apa, image gitu atau apa sih Mas Aldi? Nah kalau tadi ngomongin ambisi, sebenarnya juga kita inline nih sama ambisinya pemerintah untuk mereduce karbon kan by 2030 kalau nggak salah ya. Nah dengan apa yang kita lakukan mulai dari penanaman pohon terembesi, kemudian penanaman mangrove dan penanaman di lahan-lahan kritis, itu juga kita ingin sejalan atau mendukung program atau target pemerintah dalam mereduce karbon sebenarnya. Oke, dan emang tadi sejalan juga yang dipilih tanamannya adalah tanaman-tanaman yang bisa menyerap karbon cukup besar tadi kan? Betul sekali. Di terembesi, lalu mangrove, dan juga reboisasi di lahan-lahan kritis. Oke. Jadi untuk bisa sesuai dengan target pemerintah di 2030 untuk bisa net zero karbon tadi ya. Betul. Oke. Berarti itu udah sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah tadi yang ditanam. Abis ini ada lagi nih, jangan mau di udara nih, kayaknya kan darat, laut, udah dataran tinggi, apalagi sih Mas yang mau dilakuin Jarum Foundation Bakti Lingkungan? Ya, jadi tadi selain kita mau menyelesaikan nih penanaman terembesi di ruas Trans Sumatera, kemudian juga memperluas daerah konservasi mangrove di pesisir utara Jawa Tengah sampai ke Rembang, kemudian juga tentunya nggak sampai di Muria Pati Ayam aja, pasti lahan-lahan kritis lainnya akan kita bantu hijaukan dan restorasi juga. Intinya selagi atau semampu apa yang kita bisa untuk bumi ini, untuk kita hijaukan demi mendukung program pemerintah juga dalam mereduce karbon dan juga mengurangi dampak perubahan iklim, pasti akan terus kita lakukan penghijauan ini. Oke, itu kalau yang bisa dilakuin oleh Jarum Foundation Bakti Lingkungan. Kalau buat teman-teman Jarum Foundation nih, kayaknya gue juga pengen deh mencoba untuk berkontribusi buat lingkungan kita nih. Apa sih hal sederhana di kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita lakuin buat alam ini? Oke, buat teman-teman Jarum Foundation, aku mau ngutip sedikit dari quote-nya Mahatma Gandhi nih. Dia bilang gini, nature doesn't need people, but people need nature. Alam tuh sebenarnya nggak butuh kita nih untuk dia bisa berjalan, tapi kita butuh alam untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Nah, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi ini, kalau memang kita nggak bisa ngasih apa-apa ke bumi kita, at least tuh jangan ngerusak deh bumi kita. Kalau kalian masih belum bisa memberikan atau melakukan suatu hal yang besar untuk bumi, minimal kalian bisa ngelakuin hal-hal kecil dulu aja di rumah. Mulai dari misalnya memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan barang-barang sekali pakai, mereduce plastik, dan menghemat energi. Itu hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan di rumah. Namun bila kalian lakukan secara bersama-sama, pasti akan memberikan dampak yang besar untuk lingkungan. Oke, benar tuh. Jadi emang sederhana banget sebenarnya. Sederhana, tapi kadang kita suka lupa gitu. Kayak buang sampah, gatel gitu, nggak ada tempat sampah. Nah itu yang harus benar-benar dijaga, sederhana. Mulai tadi dari Mas Aldi cerita dan kasih pesan buat teman-teman Jarum Foundation semua, sederhana karena alam ini bukan cuman kita yang ditinggal. Ada anak-anak kita, nanti cucu kita yang jangan sampai mereka ntar merasakan kekurangan air, alamnya rusak. Nah ini kan jadi hidup memang harus sampai nanti ke depannya karena tadi nature doesn't need people. Oke, Mas Ali terima kasih buat cerita hari ini, buat ambisi-ambisi Jarum Foundation Bakti Lingkungan. Tentunya harapannya semoga semuanya lancar sampai nanti benar-benar bisa juga mendukung tujuan pemerintah untuk net zero karbon ini. Betul. Terima kasih Mas Aldi. Thank you juga Mbak Sehat selalu. Salam buat terembesi-terembesi dan mangrove-mangrove yang nanti masih akan ditanam.
Terima kasih, sehat selalu Mas Aldi. Terima kasih, Dan Mbak. teman-teman Jarum Foundation, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Jarum Foundation lain yang tentunya tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan tidak kalah inspiratif lain. Karena masih banyak sekali cerita-cerita yang akan dibagikan di podcast Jarum Foundation. Saya Paskalis Siswari dan Saya Aldi. sampai jumpa.